Indonesia merupakan negara terkaya mengenai keanekaragaman hayati atau biodiversitas baik di darat maupun di laut. Hal ini tentunya merupakan suatu kebanggaan dan memiliki tanggung jawab yang besar oleh seluruh masyarakat Nusantara. Salah satunya adalah orangutan Sumatera dan orangutan Kalimantan. Orangutan merupakan satwa primata terbesar yang ada di Indonesia. Pada saat daratan Asia merupakan satu kesatuan, orangutan memiliki sebaran yang cukup luas di wilayah Asia. Secara taksonomi, orangutan termasuk ke dalam kelas mamalia, ordo Primata, dan famili Hominidae. Dengan nama ilmiah Pongo pygmaeus untuk orangutan Kalimantan dan Pongo abelii untuk orangutan Sumatera. Selanjutnya terdapat perbedaan antara orangutan Kalimantan dan orangutan Sumatera, di mana orangutan Kalimantan memiliki badan yang lebih tegap dan mempunyai wajah yang lebih gelap daripada yang ada di Sumatera. Perbedaan berikutnya yaitu orangutan Kalimantan memiliki pinggiran muka yang cenderung melengkung ke depan, sedangkan orangutan Sumatera memiliki pinggiran muka yang mendatar. Perbedaan lainnya yang dapat dilihat yaitu orangutan Kalimantan memiliki rambut yang pendek dan kurang padat, sedangkan orangutan di Sumatera memiliki rambut yang panjang dan lebih tebal. Berikut merupakan peta sebaran orangutan. Saat ini, sebarannya hanya terbatas untuk wilayah Kalimantan dan Sumatera. Orangutan Kalimantan Pongo pygmaeus hanya ditemukan di wilayah Pontianak, Samarinda, dan Palangkaraya. Sedangkan orangutan Kalimantan atau Pongo abelii dapat ditemukan di Provinsi Sumatera Utara dan Nangro Aceh Darussalam. Populasi orangutan yang tersisa pada habitat alaminya terus terancam dan diambang kepunahan. Sebagai kelompok primata, orangutan dapat hidup di areal hutan primer pada dataran rendah hingga dataran tinggi. Selain itu, juga mampu hidup di kawasan pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Akan tetapi, rata-rata satwa ini dapat dijumpai di sekitar rawa, hutan, sungai kecil, hingga sungai yang besar. Ciri khas orangutan. Orangutan merupakan satwa yang dilindungi dalam hukum nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dalam International Union for the Conservation of Nature, spesies orangutan dikategorikan kritis. Ancaman terhadap orangutan. Populasi orangutan saat ini mengalami penurunan yang signifikan. Ancaman terbesar yang tengah dialami oleh orangutan terhadap populasi ini karena habitatnya semakin menyempit. Akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, seperti perusakan hutan, konservasi lahan menjadi perkebunan, kebakaran hutan, dan eksploitasi lahan. Orangutan telah kehilangan 80% wilayah habitatnya dalam waktu kurang dari 20 tahun. Peranan orangutan. Mereka memegang peranan penting bagi regenerasi hutan melalui buah-buahan dan biji-bijian yang mereka makan sebagai primata frugivorus.
Sistem perkawinan orang hutan. Orang hutan memiliki 3 karakter dalam bereproduksi. 1. Adanya seksual dimorfis, ukuran tubuh yang ekstrim. Kedua, pemaksaan kawin oleh jantan. Dan yang ketiga, bimaturisme pada jantan. Kebiasaan hidup orang hutan. Tidak seperti gorila dan simpanse, orang hutan tidak hidup dalam sekawanan yang besar. Mereka merupakan hewan yang semi soliter. Orang hutan jantan biasanya ditemukan sendirian dan orang hutan betina biasanya ditemani oleh beberapa anaknya. Orang hutan adalah hewan arboreal, artinya ia hidup atau beraktivitas di atas pohon. Adapun tingkah laku dari orang hutan, yang pertama itu ada grooming. Aktivitas grooming merupakan suatu kegiatan membersihkan diri atau merawat diri yang dilakukan oleh primata termasuk orang hutan. Aktivitas grooming orang hutan terjadi ketika orang hutan istirahat atau di sela-sela makan. Aktivitas ini dilakukan seperti menggaruk, menjilat, atau menggigit tubuhnya sendiri. Yang kedua, bersarang. Hal ini dilakukan dengan cara mematahkan cabang dan ranting sebagai penyusun tempat tidur atau istirahat, serta ditutupi dedaunan. Sarang orang hutan sasaran dapat dibuat dalam beberapa menit. Biasanya dilakukan di puncak pohon, cabang pohon, atau pertemuan dua cabang pohon. Membuat sarang dilakukan jika mereka menemukan pohon yang berbuah. Tingkah laku yang selanjutnya yaitu makan. Aktivitas makan orang hutan dilakukan pada pagi hari, siang hari, dan sore hari dengan jenis pakan yang bervariasi seperti rayap, telur, semut atau kroto, liana, buah daun muda atau pucuk, dan bagian tubuh tumbuhan lainnya. Yang selanjutnya ada waktu istirahat. Orang hutan membutuhkan waktu istirahat setelah melakukan berbagai aktivitas. Diketahui bahwa aktivitas istirahat meningkat pada saat siang dan sore hari. Di waktu pagi, orang hutan lebih banyak menghabiskan waktu untuk makan dan berpindah. Adapun aktivitas bermain dari orang hutan merupakan salah satu pembelajaran bagi orang hutan agar dapat memiliki gerak yang cepat, yang sama halnya orang hutan yang berada di alam bebas. Aktivitas bermain semakin meningkat, terutama setelah pemberian pakan. Orang hutan yang anak-anak masih sering bermain saat induk atau individu lainnya makan dan istirahat. Adapun cara seksual orang hutan yaitu orang hutan betina biasanya melahirkan pada usia 7-10 tahun dengan lama kandungan berkisar antara 8,5 hingga 9 bulan. Jumlah bayi yang dilahirkan seorang betina biasanya hanya 1. Bayi orang hutan dapat hidup mandiri pada usia 6-7 tahun. Orang hutan berkembang biak lebih lama dibandingkan hewan primata lainnya. Baiklah, sekian video pembelajaran dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.